Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul lagi pada malam hari ini. Yang terhormat kepada Bapak dosen mata kuliah Ekonomi Internasional yaitu Bapak Sunarto SE MSI, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Sebelum kami memulai presentasi pada malam hari ini, kami dari kelompok 15 akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada saya yang bernama Mohrijal DHR selaku moderator, dan kedua ada rekan saya yang bernama Saudara Jumransah, dan yang ketiga ada rekan saya yang bernama Saudara Muhammad Aspianur. Langsung saja kami mulai presentasi kami pada malam hari ini yang akan dijelaskan oleh Muhammad Aspianur yang bertemakan dengan kebijakan ekonomi makro. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan materi kami yang berjudul Kebijakan Ekonomi Makro. Pengertian kebijakan ekonomi makro merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang di dalamnya mencakup semua aspek ekonomi tingkat nasional. Tujuan kebijakan ekonomi makro adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan kestabilan perekonomian dalam negeri. Selanjutnya, tujuan kebijakan ekonomi makro yang memiliki andil dalam seluruh kegiatan ekonomi negara. Memperluas lapangan pekerjaan dengan mendorong meningkatkannya produktivitas, produksi dalam kegiatan ekonomi. Maka peluang dalam menyerap kebutuhan akan tenaga kerja menjadi semakin tinggi, sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan akan meningkat. Meningkatkan skala produksi dalam negeri dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Langkah tepat yang harus diambil oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan skala produksi dalam negeri. Meningkatkan pendapatan nasional. Meningkatkannya pendapatan nasional maka tidak lepas dari pengaruh terhadap tingkat produktivitas ekonomi dalam negeri. Produktivitas ekonomi yang terus meningkat akan diiringi oleh peningkatan pendapatan nasional. Selanjutnya, menstabilitaskan neraca pembayaran luar negeri. Tujuan kebijakan ekonomi dalam kegiatan perdagangan internasional adalah berperan dalam mengendalikan neraca pembayaran. Neraca pembayaran diperlukan sebuah pengaturan dan pengawasan agar aktivitas dalam kegiatan ekspor-impor tidak mengalami ketimpangan yang berakibat pada defisit. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Percepatan pembangunan diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri secara signifikan. Dari sinilah peran kebijakan ekonomi memiliki andil dalam mendorong pemerintah untuk terus melakukan berbagai pembangunan yang nantinya akan mempermudah akses dan distribusi yang merata ke seluruh daerah. Selanjutnya, menjaga kestabilan ekonomi. Tujuan kebijakan ekonomi makro tidak hanya memperhatikan bagaimana secara terus-menerus mendorong terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Namun kebijakan ini juga mengatur bagaimana menjaga kestabilan ekonomi terhadap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Saudara Aspianur untuk melanjutkan presentasi ekonomi kebijakan makro. Ya, di sini tujuan kebijakan ekonomi makro yang memiliki andil dalam seluruh kegiatan ekonomi negara, yang dimana pemerataan distribusi pendapatan dalam kegiatan ekonomi dapat diperoleh dengan cara, yaitu setiap masyarakat diberikan kebebasan dalam membentuk sebuah usaha mandiri dengan menciptakan kegiatan produksi, baik itu barang maupun jasa. Selain itu, dengan bertambahnya ketersediaan lapangan kerja, juga menghadirkan pemerataan pendapatan kepada masyarakat luas.
Selanjutnya, mengendalikan inflasi. Meningkatnya harga-harga produk dan jasa dari tahun ke tahun dikenal dengan istilah inflasi. Inflasi berdampak buruk bagi kegiatan ekonomi dalam negeri dan kegiatan masyarakat. Seperti yang diketahui bersama, jika terjadi inflasi maka akan memicu sentimen terhadap kenaikan kebutuhan modal, tuntutan kenaikan upah atau pembaruan standar UMR, dan yang paling buruk adalah masyarakat tidak memiliki kemampuan dalam mencakupi kebutuhan terhadap barang dan jasa. Kebijakan fiskal yang merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengubah besar kecilnya pengeluaran dan penerimaan negara. Kebijakan ini merupakan dasar bagi pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem perpajakan, pengeluaran pemerintah, dan kebijakan lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi faktor interaksi penawaran dan permintaan dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan memberikan keadilan dalam pemerataan pendapatan di masyarakat. Kebijakan moneter yang bertujuan untuk menambah atau mengurangi faktor penawaran uang yang ada dalam masyarakat. Penerapan kebijakan moneter bisa dijalankan dengan menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga. Hal ini bertujuan untuk menentukan pemodelan usaha. Ya, kesimpulannya, bagus tidaknya kondisi perekonomian negara tergantung dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah. Tujuan kebijakan ekonomi makro adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan kestabilan perekonomian, meningkatkan kegiatan ekspor, dan akan memberikan pemasukan pada negara berupa devisa, dan untuk kegiatan ekonomi dalam negeri akan mengalami peningkatan, yaitu permintaan yang terus bertambah, maka akan diperlukan tenaga kerja yang memadai dan bahan baku yang semakin meningkat. Dengan melihat seluruh elemen yang ada dalam kegiatan ekonomi mampu merasakan dampak positifnya, maka secara terus-menerus keinginan atau kegiatan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan mempercepat pembangunan nasional. Sekian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Muhammad Rijal selaku moderator.